Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solihah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini adalah hari pertama kita mulai belajar dari rumah. Ustazah berharap semuanya semangat, semuanya sudah siap, semuanya antusias mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini bersama saya, Ustazah Faik, kita akan belajar pelajaran Al-Quran. Siap semuanya ya? Nah, untuk pertama kali Ustazah akan menyapa kalian dengan bertanya, what is our lesson now? Ustazah ulangi ya. What is our lesson now? Apa pelajaran kita hari ini? Kalau Ustazah bertanya, what is our lesson now? Kalian bisa menjawab, our lesson now is Al-Quran. Karena hari ini kita akan belajar Al-Quran. Bisa semua ya? Ustazah ulangi. What is our lesson now? Our lesson now is Al-Quran. Bagus. Semuanya latihan menjawab di rumah. Oke? Our lesson now is Al-Quran. Let's begin our lesson now by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Nah, alhamdulillah semuanya sudah baca basmalah semuanya ya. Anak-anakku yang solihah, saya ingin bertanya deh hari ini. Coba, bisa nggak baca? Ini apa sih bacaannya? Coba semuanya dibaca. Apa nama kitab suci umat Islam? Pinter, semuanya yang sudah baca, good. Nah, Ustazah tanya deh, apa nama kitab suci umat Islam? Tahu ya, semuanya tahu apa sih kitab suci umat Islam? Kitab suci kita apa? Al-Quran. Wah, alhamdulillah semua murid Ustazah hebat. Sudah tepuk tangan untuk semua murid Ustazah. Mumtaz. Iya, betul. Nama kitab suci kita, kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Semua sudah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah, sudah pintar semuanya membaca Al-Quran. Meskipun masih ada yang ikro, tapi tetap bersemangat belajar. Insya Allah akan cepat Al-Quran ya. Nah, bagi yang sudah Al-Quran, jangan lupa mengajinya harus istiqomah. Setiap hari, kalau bisa 1 hari sampai 3 kali, itu akan lebih bagus. Sudah lanjutkan ya. Kita akan belajar pelajaran Al-Quran bab 1, yaitu adab terhadap Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu kita membaca, kita memegang, kita membawa, itu ada adab. Tahu adab? Sopan santunnya, ada tata caranya. Jadi anak-anakku semua tidak asal-asalan membaca Al-Quran, tidak sembarangan memegang Al-Quran, tidak sembarangan membawa Al-Quran. Itu ada adabnya, ada tata cara yang harus kita kerjakan dalam membawa, membaca, memegang Al-Quran. Apa ya kira-kira? Yuk ikuti Ustazah, kita belajar bersama-sama pada bab adab terhadap Al-Quran. Semuanya menyimak ya, semuanya mengikuti ya. Oke, no, jangan ada yang mengantuk, semuanya harus semangat. No? Al-Quran yang biasa kita baca, ternyata nak, menyentuh dan membawa Al-Quran ada adab dan tata caranya loh. Menyentuhnya saja dan membawanya itu ada adab dan tata caranya. Adab itu apa sih? Bisa nggak, tahu nggak apa itu adab? Iya, adab itu seperti sopan santun, seperti tata cara. Ada caranya menyentuh dan membawa Al-Quran.
Apa ya? Kira-kira apa ya adabnya membawa dan menyentuh Al-Quran? Sudah nggak ya kita semua melakukan adab saat menyentuh dan membawa Al-Quran? Dengarkan Ustazah akan menjelaskan. Nanti kalau sudah tahu apa adab dan menyentuh dan membawa Al-Quran, semuanya harus mengikuti adab dan tata cara yang baik ya. Jangan sembarangan lagi membawa dan membaca Al-Qurannya. Dibaca yuk sama-sama. Bersama-sama Ustazah kita baca ya. 1, 2, 3. Adab menyentuh dan membawa Al-Quran. Apa ya? Yang pertama adalah dibaca yuk. 1, 2, 3. Dianjurkan dalam keadaan suci. Jadi anak-anakku yang solihah semuanya, kalau mau menyentuh, mau membawa Al-Quran, dianjurkan dalam keadaan suci. Harus bagaimana ya biar kita itu suci? Ada yang tahu nggak? Gimana sih biar kita itu menjadi orang yang suci? Biar kita itu suci dan boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Kita harus apa? Harus apa ini gambarnya? Sedang apa ini? Iya, sedang apa? Bagus. Berwuduk dahulu ya. Jadi kalau mau membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dianjurkan berwuduk dahulu. Jadi kita itu dalam keadaan suci. Lagi pula orang Islam memang dianjurkan untuk selalu menjaga wuduknya. Kalau nggak suci itu gimana sih? Kamu kentut, itu sudah tidak suci lagi. Kamu pipis, itu sudah tidak suci lagi. Kamu BAB, buang air besar, itu sudah tidak suci. Setelah kentut, setelah pipis, setelah BAB, langsung berwudu. Biar kita ada dalam keadaan suci. Jadi boleh menyentuh dan membawa Al-Quran. Gitu ya, itu yang pertama. Apalagi ya, adab menyentuh dan membawa Al-Quran. Dibaca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang najis. Tempat yang najis? Gak boleh membawa Al-Quran ke tempat yang najis. Di mana tempat yang najis? Tahu nggak di mana tempat yang najis? Ini Ustazah punya gambarnya nih. Ini dia tempat yang najis. Lah, tempat apa itu? Apa? Iya, itu toilet. Itu kamar mandi. Itu WC. Kita nggak boleh membawa Al-Quran ke situ. Ke WC, ke kamar mandi. No, tidak boleh. Itu tempat yang najis. Kita nggak boleh membawa Al-Quran ke situ. Oke ya? Lanjutkan. Yang ketiga, kita baca ya. Orang yang sedang terkena najis tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, orang yang sedang terkena najis tidak boleh memegang Al-Quran. Yang kayak apa tuh? Kata Ustazah tadi yang pertama, kan kita harus suci. Jadi harus berwuduk dulu. Kalau habis pipis kita najis, harus bersuci dulu. Dan juga nanti kalau orang dewasa biasanya itu ada yang menstruasi, itu tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak solihah semuanya. Ustazah bisa ulang lagi. Ya, yang pertama adalah harus dalam keadaan suci. Harus berwuduk dahulu. Selanjutnya, tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat najis. No. Ke kamar mandi, ke toilet, tidak boleh membawa Al-Quran. Yang terakhir, orang yang sedang terkena najis tidak boleh memegang atau membawa Al-Quran. Itu dia. 3 saja adab menyentuh dan membawa
Al-Quran. Semuanya sudah paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Karena sekarang sudah tahu adabnya membawa dan menyentuh Al-Quran, dikerjakan ya, diamalkan ya. Oke. Nah, sekarang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengaji, ternyata juga ada adab dan tata caranya loh. Mengaji ada adab dan tata caranya loh. Kalau selama ini kamu asal mengaji, sekarang ikuti Ustadzah, dengarkan Ustadzah. Ini dia adab dan tata cara membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. 1. Ikhlas. Aduh, ikhlas. Apa ikhlas ya? Kita harus ikhlas kalau membaca Al-Quran. Kalau mengaji harus ikhlas. Nggak boleh nangis. No, tidak boleh. Kalau disuruh ngaji mama, siapa yang masih nangis? Tidak boleh nangis. Membaca Al-Quran itu harus ikhlas. Ikhlas itu tandanya kamu mengaji ingin dapat pahala dari Allah. Bukan karena ingin hadiah dari papa. No, bukan. Bukan karena ingin hadiah dari ustazah. Bukan. Tapi ingin pahala dari Allah. Ciri-cirinya yang ikhlas itu nggak nangis kalau disuruh ngaji sama mama. Nggak ngambek, nggak marah. Itu baru namanya ikhlas. Anak-anak solihah semuanya, nanti kalau mama dan papa minta kalian mengaji, harus semangat ya. Karena pahalanya dari Allah itu besar sekali. Lebih besar dari hadiah apapun. Jangan nangis, jangan ngambek, ikhlas. Berharap pahala dari Allah. Oke ya, ikhlas ya mengajinya ya mulai hari ini ya. Oke, insya Allah semua murid Ustadzah akan ikhlas mengaji. Selanjutnya, tidak riya atau pamer dan bangga diri. Aku nih sudah Al-Quran nih. Aku hebat nih. Nah, itu tidak boleh. Anak solihah tidak boleh bangga diri karena sudah Al-Quran. Tidak boleh bangga diri karena ngajinya banyak. Tidak boleh bangga diri karena sudah Iqra 6. No, harus tetap tenang. Tidak boleh pamer, nggak boleh sombong sama siapapun. Oke ya? Bersiwak atau menggosok gigi. Jadi harus menggosok gigi, harus bersiwak sebelumnya biar wangi, biar harum. Kita mau membaca kitab suci, harus dalam keadaan bersih, wangi, ya. Jadi mulai sekarang yang mau ngaji, rajin-rajin gosok gigi sebelum mengaji, biar wangi, ya. Oke, Ustadzah lanjutkan. Nomor 4. Berwudu. Tahu ya berwudu ya? Oke, semuanya sudah tahu. Karena kita memegang aja harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Apalagi membaca, harus dalam keadaan suci dan bersih. Baca sama-sama nomor 5. Apa ini bacaannya? Kita baca sama-sama ya. Beristi'adzah. Sudah ulangi. Beristi'adzah. Coba kamu juga ulangi. Beristi'adzah. Apa ya artinya beristi'adzah ini? Ada yang tahu nggak artinya beristi'adzah itu apa? Nggak ada yang tahu. Oke, Ustazah kasih tahu. Beristi'adzah itu artinya membaca ta'awud. Belum tahu juga membaca ta'awud? Oke. Ustazah kasih tahu lagi. Membaca ta'awudz itu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya beristi'adzah. Membaca ta'awudz. Tahu semua kan ya?
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah baca ta'awud. Jadi sebelum mulai ngaji pertama kali langsung dulu baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafal semua kan ta'awudnya kan? Bisa kan semuanya ya? Oke, bagus. Alhamdulillah. Yang keenam, membaca basmalah setiap awal surat. Membaca basmalah setiap awal surat. Tahu ya? Apa bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Kalau basmalah tahu semua nih, pinter-pinter. Yang ketujuh adalah menghadap kiblat. Kiblat, mana kiblat? Kiblat sebelah mana? Kemana kiblat? Iya, betul. Kiblat itu menghadap seperti kita menghadap sholat ke arah barat. Jadi mulai hari ini karena sudah kasih tahu kalau ngaji menghadap ke kiblat. Bagus. Ya, jangan lupa ya kalau mengaji menghadap ke kiblat. Nomor 8, membaca di tempat yang bersih dan suci. Membaca di tempat yang bersih dan suci. Di mana tempat yang bersih dan suci? Di mana? Hayo, di mana? Kalau di kelas, boleh nggak? Boleh, bagus. Kalau di halaman sekolah, boleh. Kan bersih halaman sekolahnya. Kalau di kamar, boleh? Boleh. Kan kamar tempatnya bersih dan suci. Kalau di tempat sampah, nggak boleh. Itu tempat yang kotor. Kalau di kamar mandi, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, itu tempat yang najis, tidak boleh ya. Kalau di kebun, lihat kebunnya dulu ya, kebunnya kotor apa bersih. Kalau kebunnya bersih, memang dirawat, tidak apa-apa mengaji. Mengaji sambil duduk di bawah pohon buah, boleh. Yang penting tempatnya bersih dan suci. Paham ya anak ya? Sudah lanjutkan nomor 9. Memperindah dan memperbagus suara. Suaranya dibikin merdu, nggak sambil teriak-teriak, dibagusin. Apalagi kamu sambil belajar qiraah. Wah, mantap. Ada nggak yang bisa qiraah di kelas 1B? Alhamdulillah kalau ada. Ya, apalagi belajar qiraah itu malah sunnah tuh saat membaca Al-Quran untuk memperindah dan memperbagus suara. Membaca dengan tartil. Bacaannya dengan tartil. Nggak cepet-cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah. Tidak. Itu tidak dengan tartil. Perlahan-lahan. Bacaannya yang benar. Makharijil hurufnya yang benar. Tajwidnya yang benar. Yang sempurna. Dan tidak terburu-buru. Mentang-mentang sudah pinter, terus ngajinya buru-buru, cepet-cepet. Oh, tidak boleh. Harus dibaca dengan tartil. Pelan, dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik. Membaca dengan khusyuk. Khusyuk, ini nih. Anak-anak banyak nih yang ngaji sambil main-main. Sambil main pensil. Sambil main baju, sambil main ujung kerudung. Oh, tidak boleh. Itu namanya tidak khusyuk. Kalau ngajinya khusyuk itu duduk dengan baik. Dilihat Al-Qur'annya, ditunjuk Al-Qur'annya, mengajinya tidak terlalu banyak bergerak-gerak. Pelan-pelan, dibaca dengan baik. Begitu ya. Selanjutnya,
Yang terakhir, tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi atau tempat najis lainnya. Lah, nggak boleh. Sudah dijelaskan ya tadi ya, kalau di tempat yang najis memang tidak boleh mengaji, membawa saja tidak boleh, apalagi sampai mengaji di dalamnya. Jadi nak, kalau ada di kamar mandi lagi BAB tuh jangan ngaji. Karena kamu hafal surat An-Nas, tiba-tiba sambil pipis sambil baca surat An-Nas. Wah, kita sudah tahu adabnya sekarang, nggak boleh. Atau lagi di kamar mandi, terus kamu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Tidak boleh. Karena kamar mandi itu adalah tempat yang najis. Jadi tidak satu pun ayat Al-Quran dibaca di dalamnya. Gitu ya. Oke, jangan baca Al-Quran di kamar mandi. Meskipun kamu hafal. Nah, sekarang masuk ke tugas. Ustazah punya 2 tugas hari ini. Tugas 1, tugas yang pertama, buka buku Al-Quran halaman 5. Halaman 5, buku Al-Quran yang seperti ini ya. Ya, buka halaman 5, kemudian di situ ada soal, susunlah kata-kata yang ada dalam buku menjadi kalimat yang benar. Tulis jawabanmu dalam buku Al-Quran tulis halus. Jadi jawabannya bukan ditaruh di buku ini, bukan, tapi buku tulis halus. Oke? Jangan lupa menulis nama dan nomor absen terlebih dahulu ya. Contoh. Ini cuma contoh. Anggap ini bukumu. Buku tulis halus ya. Bukan buku seperti ini. Ambil buku tulis halus. Terus tulis dulu nomor absen, nama, dan tugas. Halaman 5. Kalau sudah nulis seperti ini, baru kamu bisa melanjutkan menulis jawaban. Soalnya dia ada di halaman 5. Tinggal tulis jawaban. Ditulis dalam buku tulis halus ya. Ditulis yang rapi ya. Dengan tulisan tegak biasa. Bisa ya? Tugas 2 harus semangat. Buka buku Al-Quran halaman 6 dan 7. Halaman 6 dan 7. Perhatikan nama-nama tempat yang ada pada gambar di buku. Tentukan tempat yang boleh atau tidak boleh membaca Al-Quran. Kan sudah diajarin sama Ustazah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bisa semua ya? Ditulis. Jangan lupa lagi Ustazah bilang, jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Tadi halaman 5 dikasih nama dan nomor absen. Sekarang halaman 6-7 juga harus dikasih nama dan nomor absen juga. Oke? Contoh. Saya dikasih contoh lagi. Nomor absen 30. Nama Anissa Jamilah. Tugas halaman 6 dan 7. Tulis dulu tempat yang diperbolehkan membaca Al-Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ustazah enggak tahu. Kalian yang pikir sendiri. Tempat yang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditulis dengan rapi dalam buku tulis halusnya ya. Ditulis rapi sekali. Bisa ya nak ya? Alhamdulillah. Thank you. See you for the next time. Makasih banyak sudah dengarkan Ustazah, sudah menonton video ini sampai akhir. Yuk, sebelum kita menutup pelajaran, Ustazah ingatkan lagi. Kamu sudah tahu adab dan tata cara memegang, membawa, dan membaca Al-Quran. Dipraktekkan dengan baik ya. Ngajinya yang rajin ya, ngajinya yang ikhlas dan khusyuk ya solihah. Alhamdulillah, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah anak-anakku sekalian, anak-anaknya Ustazah yang solihah di rumah. Semangat belajarnya. Marilah kita tutup video kali ini, video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.